Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Inspiration and Solution pagi hari ini kita akan membahas mengenai market 2025 dan pilihan saham pilihan 2026, resiko dan peluang seperti apa. Tidak terasa sahabat Tribuners, hari ini sudah di penghujung Oktober dan besok sudah 1 November, tinggal 2 bulan lagi kita akan closing di tahun 2025. Semoga semuanya semakin baik, semakin cerah, semakin berkembang, dan kita akan menyambut 2026 tentunya dengan optimis yang semakin baik bagi kita semua. Sahabat Tribuners, di studio telah bersama kami Bapak Nico Lawrence, CFA FRM. Beliau adalah Head Research of Panin Sekuritas. Kita akan membahas tentang prediksi penutupan market 2025 dan saham pilihan 2026. Tentunya kita akan mendapat pencerahan bagaimana market ke depannya. Saya salam dulu Pak Nico Lawrence, apa kabarnya? Pagi pasiennya, kabar baik Pak. Kabar baik ya, semoga baik terus ya. Jakarta sedikit banjir ya Pak ya? Iya nih Pak, hujan terus dari kemarin Oke, berapa hari ini. semoga juga apa ya, market juga semakin baik ke depannya. Pak Niko, kita lihat ini tinggal 2 bulan lagi sudah penutupan di tahun 2025 ya Pak Niko ya. Tinggal 2 bulan lagi dan kita lihat bahwa belakangan ini 1 bulan terakhir IHSG juga agak sedikit mengalami perbaikan yang meningkat yang baik sekali ya. Bagaimana prediksi IHSG Pak di penghujung tahun ini melihat aspek-aspek yang ekonomi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan kita Pak Purbaya? Karena dilihat dari beberapa kebijakan ini memberikan sebuah nilai atau sentimen positif bagi dunia usaha. Pak Niko, bagaimana tanggapan Pak Niko? Iya, pagi teman-teman semuanya, teman-teman dari Tribun Medan, Pak Syaniat, makasih banyak udah undang. Jadi mungkin sedikit bahas dulu ya. Sebenarnya kalau kita lihat buat IHSG ini prospeknya harusnya sih positif ya, Pak Syaniat ya, karena mungkin dua sisi ya. Kita ngeliatnya dari sisi globalsnya, dari sisi makronya, sama kalau kita domestiknya, supportnya lumayan banyak sih Pak. Mungkin kita starting dari globalnya. Jadi kalau kita lihat di globalsnya ini, biasanya kan kalau misalnya saham ini kan bergerak kalau ada beberapa kondisi ya. Kalau ekonominya tumbuh, kalau likuiditasnya itu banyak atau longgar gitu ya. Itu biasanya eh, aset-aset berisiko seperti saham tuh biasanya lebih perform tuh, Pak. Nah, jadi kalau di posisi sekarang nih kita ngelihat dari sisi pertumbuhannya dulu. Nah, pertanyaannya adalah tahun depan tuh ekonomi akan lebih bagus nggak? Nah, kalau kita ngeliat posisi yang ISG sekarang, harusnya sih ada ruang lebih bagus gitu ya. Kayak misalnya tahun ini mungkin kita range-nya 4,8-5%, mungkin tahun depan bisa 5-5,1% gitu. Jadi harusnya lebih positif, Pak. Nah, yang kedua, kita lihat di globalsnya pun juga kelihatan sebenarnya beberapa negara itu ada ruang perbaikan ekonomi gitu, karena beberapa negara udah pangkas suku bunga, di Eropa pangkas suku bunga, Amerika pangkas suku bunga. Ini akhirnya tuh tinggal tunggu nih Pak, gimana si suku bunga itu tuh akan ada transmisinya. Jadi ketika nanti suku bunga dipangkas, acuan turun dulu ke suku bunga dasar kredit. Nah, itu orang udah mulai pinjem, ekonominya udah mulai jalan. Nah, yang kedua adalah dari sisi tadi itu pertumbuhan ekonomi. Kedua adalah suku bunga. Nah, selalu tuh Pak. Jadi kalau kita melihat kayak tahun 2002, 2008 gitu ya. Nah, post crisis gitu ya, pas ekonomi nggak terlalu bagus, itu kan kebijakan moneternya longgar Pak. Uang beredarnya tuh makin banyak, suku bunga dipangkas. Nah, di posisi ini sebenarnya pertanyaannya adalah udah longgar belum likuiditasnya? Sudah mulai terlihat Pak.
Kalau kita contohnya ngelihat kayak di Indonesia misalnya, kita tuh udah pangkas suku bunga tuh sekitar 125 atau 150 basis point. Jadi udah banyak gitu ya. Kelihatan juga akhirnya di perbankan ini suku bunga dasar kredit ini udah mulai turun. Apalagi pemerintah ini kan PR-nya Indonesia ini kan sebenarnya kalau suku bunga acuannya dipangkas, suku bunga di real sektornya gitu di perbankannya nggak langsung dipangkas Pak. Mereka nanti dulu deh, tunggu lihat yang lain dulu gitu ya. Nah sekarang tuh kasih insentif Pak. Kalau misalnya kita mau kasih loan ke sektor tertentu, kalau kita mau turun ke sektor tertentu, ada beberapa insentif dari pemerintah. Jadi transmisinya lebih cepat saya lihat sih sebenarnya posisi transmisinya lebih cepat. Nah, jadi kalau transmisinya lebih cepat nih, ini akhirnya akan dorong uang beredar akan dorong pertumbuhan kredit akan meningkat gitu ya dari perbankan ya. Makanya kemarin kalau kita datang ke ngobrol-ngobrol sama perbankan gitu ya kayak BCA, Mandiri, BRI, BNI, BTN, mereka positif gitu bahwa tahun depan ini pertumbuhan kreditnya bisa lebih tinggi dibandingin tahun 2025 ini. Nah, jadi itu sih. Nah, pertanyaannya kedua adalah masih bisa turun nggak kira-kira si suku bunganya ini? Nah, posisinya sih sebenarnya kan orang akan jadikan bank sentralnya Amerika ini kan acuan ya, Pak Sianet. Jadi dia jadiin acuan, jadiin benchmark. Kalau misalnya dia masih turunin, umumnya nggak selalu sama gitu karena beda-beda kebijakan makronya. Cuman mereka biasanya ikutan turun. Nah, kalau kita ngelihat dari yang terakhir ini kan si Bank Sentral Amerika ini kan The Fed udah pangkas kemarin kan 25 basis point. Tahun depan ekspektasinya masih bisa pangkas lagi sekitar 2 kali. Tahun 2027 ada 1 kali lagi. Nah, jadi artinya sebenarnya ini likuiditasnya mulai longgar nih. Nah, biasanya kalau uang beredarnya banyak Pak, mereka akan cari nih mana yang kasih return gitu ya, mana yang kasih keuntungan, mana yang kasih pertumbuhan gitu. Jadi di posisi itu sebenarnya harusnya kita lihat dengan adanya likuiditas dan pertumbuhan, harusnya ekonomi itu lebih positif. Nah, jadi itu. Nah, pertanyaannya adalah dari domestiknya ya, Pak Purbaya, kira-kira dampaknya positif apa enggak? Sebenarnya di awal mungkin ada dua sisi ya. Saya waktu itu mungkin sebenarnya salah satu yang lumayan skeptis Pak terkait dengan Menteri Keuangan yang baru gitu karena ya saya fans beratnya Bu Sri Mulyani gitu ya. Karena kita sama-sama satu alma mater. Cuman ternyata kalau kita lihat ini stylenya memang sangat berbeda. Kalau kita melihat Bu Sri Mulyani yang sangat fokus terhadap fiskal, sangat disiplin. Kalau kita lihat Pak Purbaya ini sangat fokus terhadap pertumbuhan. Jadi gimana caranya dari sisi belanjanya dulu ya kita bahas kan kalau misalnya pemerintah ini kan ranahnya fiskal kan. Nah jadi di ranah pendapatannya kan ada anggaran sebenarnya. Nah pertanyaannya adalah anggaran ini keluar nggak? Nah PR-nya mereka mau sebenarnya anggaran ini langsung dibelanjain. Jangan cuma ditaruh di deposito misalnya. Makanya kemarin kan rame kan di beberapa sosial media sama Deddy Mulyadi gitu ya sama beberapa Pemda dan lain-lain mereka lihat dananya kok mengendap nggak dibelanjain. Nah ini sebenarnya kita lihat nih dengan adanya beberapa kebijakan ini dorong akhirnya belanja pemerintahnya. Nah jadi itu. Nah dari sisi pajak itu arahnya adalah mencoba memberikan beberapa insentif gitu ya. Ada dibilang kayak statement terkait PPN mungkin bakal turun, ada kayak income yang bawah 10 juta itu nggak akan kena PPh. Masih banyak beberapa wacana, cuman arahnya adalah sangat pro terhadap dari sisi pertumbuhan gitu. Jadi saya lihat dari sini sih sense-nya sebenarnya positif gitu ya, karena kalau yang namanya saham itu suka gitu. Kalau misalnya kayak laba mereka perusahaannya tumbuh, pasti umumnya harga sahamnya juga ikutan naik tuh pasiennya. Jadi saya lihat sih sebenarnya bagus ya. Cuman kan pertanyaannya adalah stabilitas ya. Apakah stabil atau enggak gitu. Pajak diturunin, belanja digenjot, berarti kan artinya defisit. Defisit kan berarti kan utang. Nah, itu yang sebenarnya mungkin jangka panjang ya dampaknya. Cuman kalau kita ngomongin jangka pendek menengah, harusnya sih dari sisi ekonomi harusnya sih bisa lebih positif ya pasiennya ya di tahun depan. Menarik Pak Niko. Nah, ini kalau dunia usaha tentunya sangat menarik dan sangat senang sekali ya dengan adanya pendorong terhadap pertumbuhan ekonomi. Seluruh sektor itu akan terbantu, artinya gairah ekonomi akan semakin baik kembali. Di sisi lain, apa dampaknya Pak kalau misalnya terlalu longgar terhadap pertumbuhan ekonomi ini, karena target Pak Menteri kan
di periode ini kan sampai bisa pertumbuhan 8%. Kalau seandainya terjadi rates mendekati 8% atau hit 8%, itu risiko mungkin apa yang harus diantisipasi, dan kemudian risiko-risiko seperti apa yang harus dipahami dan diminimalisasi, sehingga investor ini lebih hati-hati dan lebih memilih sektor-sektor yang lebih baik, Pak. Iya, kalau risiko ya Pak, ya pasti selalu ya kalau kita lihat dengan target yang lumayan agresif 8%, ada beberapa risiko. Mungkin startingnya gini Pak, pertama adalah kalau saya sih lihat yang perhatian utama paling investor adalah apakah utang Indonesia akan makin banyak gitu ya. Karena kan artinya kalau seandainya pajak ini mungkin nilainya akan stay atau misalnya turun dengan adanya beberapa insentif, belanjanya digenjot terus gitu kan. Berarti artinya utang makin banyak. Nah, kalau utang makin banyak, simpelnya sih sebenarnya pasti artinya tingkat hutang terhadap perekonomian gitu ya, tingkat hutang terhadap PDB-nya pasti makin tinggi. Nah, dampaknya apa biasanya? Nah, dulu tuh kita dapat status investment grade, Pak. Jadi investment grade itu adalah kalau misalnya kita secara rating itu lebih besar dari triple B minus gitu ya. Artinya apa? Berarti ada negara yang investment grade, ada negara yang non investment grade. Simpelnya adalah orang akan lebih suka investment grade. Nah, dampaknya apa? Investment grade ini secara yield atau secara bunga itu pasti lebih rendah dibandingin sama yang non investment grade. Karena lebih kuat Pak posisi ekonominya. Jadi lembaga rating ini ngeliat posisi negaranya, ekonominya itu lebih kuat gitu ya. Artinya bunganya lebih rendah. Nah, kalau seandainya utangnya makin banyak gitu ya. Mungkin pertanyaannya gini sih. Em, Kenapa Indonesia bisa dapat investment grade gitu ya posisinya? Jadi kalau kita lihat sebenarnya ada sedikit perubahan. Kalau misalnya kayak kita ngelihat itu dulu anggaran ini belanja negara dipakai untuk yang produktif Pak dulu, kayak infrastruktur dan lain-lain gitu, pendidikan, kesehatan gitu. Sekarang pertanyaannya kalau seandainya anggaran ini non produktif ya, ya ini perspektif ya. Jadi perspektifnya kalau seandainya dipakai misalnya buat makan bergizi dan lain-lain gitu ya, misalnya konsumtif gitu ya. Apakah dari lembaga rating ini masih ngeliatnya itu positif? Itu yang pertama. Kedua, kalau seandainya ketika utangnya makin naik, nah ini jadi kekhawatiran nggak? Nah, kalau seandainya tingkat utang makin naik, mereka ngeliat ada risiko, nah ada ruang, ada kemungkinan bahwa kita bisa di downgrade dari sisi rating. Walaupun kalau kita ngeliat yang rating terakhir itu sebenarnya outlook-nya stable. Outlook stable itu artinya adalah tidak ada potensi pemangkasan rating atau satu notch pun gitu ya dalam jangka pendek, at least dalam jangka 1 tahun ini. Nah, jadi artinya adalah kalau seandainya nanti setelah itu ada review lagi, wah kok makin koboi ini misalnya ya, perekonomian gitu ya, perekonomian makin koboi, ini dampaknya kita bisa turun ratingnya. Dampaknya apa kalau turun rating? Berarti artinya adalah Indonesia dilihat lebih beresiko. Kalau dia lebih beresiko, harusnya Indonesia akan bayar lebih orang biar mau ngasih uang ke Indonesia, beli obligasinya Indonesia. Nah, berarti artinya apa? Kita punya beban bunga itu tuh bisa makin mahal. Kan kita kalau anggaran ini kan pendapatan ini kan salah satu kan dibayarin buat yang core sama yang non core. Non core itu adalah yang tadi tuh bayar pokoknya bunga sama bebannya bunga. Nah, kalau dibayarin buat ke situ semua, pasti kan artinya makin berat kan, Pak. Beban bunganya makin gede gitu. Uang yang dipakai buat belanja beneran udah makin susah. Nah, jadi itu sebenarnya salah satu resiko yang paling utama. Nah, yang kedua adalah kalau seandainya seperti itu gimana nih dampaknya? Biasanya pasti larinya ke nilai tukar. Selalu kalau misalnya dengan adanya defisit yang semakin lebar gitu ya, pasti kan dua sisi nih. Kita mau kejar dari pendanaannya domestik atau kita mau kejar pendanaannya ini sebenarnya dari luar negeri. Makanya pemerintah bikin yang namanya dim sum bond, habis itu kita bisa pakai Indon, pakai yang surat utangnya US. Nah, jadi posisi itu artinya apa? Nah, kalau seandainya posisi domestic funding kita ini kan 60% itu kan kalau kita terbitin cari uang itu kan pakai domestik, Pak. 40% itu tuh pakai dari luar. Nah, kalau seandainya 40 luar ini ibaratnya makin meningkat trennya, berarti kan artinya permintaan terhadap si non rupiah itu kan makin tinggi. Artinya masih bisa ada ruang pelemahan buat rupiah. Nah, kalau rupiahnya ini melemah, nah ini pasti kan nggak terlalu bagus gitu ya, karena
perekonomian kita gitu ya, import masih banyak, petrochem masih related ke ini, transaksi kita juga masih related ke US dollar. Nah, jadi ini yang sebenarnya kalau itu kena, nah itu jadi resiko sih, Pak Syanier. Jadi itu sih Pak, sedikit resiko yang harus harus kita pantau. Iya, eh, selalu setiap kebijakan itu ada peluang, ada opportunity yang baik, tentunya ada risiko yang kita bisa lihat dan kita bisa minimalisir. Pak Niko, kalau prediksi Pak Niko di akhir 2025 IHSG ini akan kira-kira seperti apa? Apakah masih bisa tumbuh karena ini sudah di atas 8.000 yang sebelumnya sempat di bawah 8.000, sekarang udah 8.000 sekian. Apakah bisa hit sampai berapa? Dan optimis dari Pak Menteri ini kan sangat tinggi sekali, bahkan bisa more than 10.000. Bagaimana prediksi Pak Niko? Iya, jadi sampai akhir tahun 2025 ini ya, atau ya mungkin kurang lebih sekitar 2 bulan ya Pak. Saya lihat sih sebenarnya ISG-nya masih bisa sentuh nih level-level 8.400 sampai 8.500 gitu ya, di posisi yang sekarang. Em, Kenapa gitu ya, base-nya kenapa? Jadi tadi kita udah bahas sebenarnya dari sisi jadi kan cara ngelihatnya kan ada tiga Pak, dari alokasi sektornya, alokasi asetnya, sektornya apa, sahamnya apa. Nah, jadi posisi dari sisi makronya, dari sisi top down-nya itu sebenarnya tadi kita udah bahas ya. Likuiditasnya longgar, suku bunga udah diturunin, tinggal tunggu jalan nih perekonomiannya. Dari domestik pun juga support dari pemerintahnya itu juga ada clear. Nah, itu dari ininya kita lihat sih atasnya oke dari sisi ekonominya. Dari sektornya gimana? Nah, ini kan sektor yang sekarang lagi ketinggalan ini kan adalah perbankan, Pak Syaniat. Ya, jadi sektor perbankan ini lagi belum terlalu bagus ya, 9 bulan pertama tuh belum terlalu bagus. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin dari sisi pertumbuhan kredit emang nggak sebagus itu Pak. Kalau kita bandingin sama tahun lalu juga angkanya nggak terlalu bagus. Yang kedua adalah likuiditas di perbankan ini lumayan ketat. Karena orang nyari deposito ini harus perang sama pemerintah gitu ya. Jadi pemerintah lagi butuh uang juga, bank juga butuh uang juga. Pemerintah cari uangnya dari mana gitu? Pakai SBN, obligasi. Lawannya pemerintah lagi, Bank Indonesia, bukan pemerintah ya lebih tepatnya, lembaga independen Bank Indonesia itu butuh uang juga. Pakai SRBI namanya, instrumennya buat meredam dari sisi volatilitas nilai tukar. Nah, di posisi itu berarti kan artinya perang nih, karena ini bunganya ngasihnya lebih gede Pak, 6,5% gitu ya. Di domestik mungkin kita deposito 2%, 3% gitu ya, Bank Buku 4. Susah nih, susah ini kan. Nah, cuman di posisi sekarang kita lihat tuh likuiditas sudah mulai longgar. Kemarin Pak Purbaya kasih 200 triliun gitu ya buat ke perekonomian. Harapannya juga disalurin jadi kredit, jangan taruh obligasi biar ekonominya bisa jalan gitu ya. Positif. Kedua, kalau kita ngelihat juga dari Bank Indonesia pun udah sedikit menerbitkan lebih sedikit tuh yang namanya obligasi mereka SRBI itu. Bunganya pun juga lebih rendah. Nah, biasanya Pak selalu berlaku kalau seandainya suku bunga itu turun terus, kita kan akan bandingin ya, taruh mana ya deposito apa taruh di SBN gitu ya. Nah, ini tuh bunganya beda-beda tipis. Nah, ketika misalnya kayak bunganya beda-beda tipis, orang tuh biasanya ya udah deh sama aja. Mereka indifference gitu ya mau taruh di mana gitu. Nah, jadi di posisi itu udah yang diterbitkan sedikit, barangnya udah terbatas, ya mau nggak mau nanti ini dana akan ke deposito lagi. Nah, jadi ketika misalnya likuiditas sudah mulai jalan nih, ini perbankan harusnya bisa lebih positif. Nah, jadi perbankan sih kita lihat harusnya kuartal keempat sama nanti tahun depan harusnya lebih bagus nih Pak. Kita ngeliat labanya masih bisa tumbuh. Kalau sekarang kan labanya kan masih koreksi kan, turun kan. Nah, jadi itu saya lihat sih perbankan. Walaupun sebenarnya PR-nya sekarang ini adalah saham-saham konglomerasi yang eh, lagi lumayan volatile gitu ya, karena khususnya lagi coba cermatin Pak. Jadi kan lagi ada diskusi antara pembuat kebijakan, itu salah satunya bukan pembuat kebijakan, pembuat indeks, itu Morgan Stanley Composite Index MSCI, itu lagi ngobrol Pak sama pelaku-pelaku pasar di Indonesia sama bursa juga. Khususnya masalah regulasi ya, ini saya nggak mau terlalu detail, cuman intinya regulasi masalah free float. Jadi intinya sih sebenarnya akan makin dipersulit suatu emiten buat masuk ke dalam MSCI. Dan kalau udah di dalam MSCI pun, mungkin bobotnya akan lebih kecil.
Nah, itu artinya dua sisi. Kalau seandainya porsinya Indonesia secara bobot jadi lebih kecil di dunia, dulu kita sempet Pak, misalnya kayak 5%, turun 3,5%, turun lagi 2,5% bobotnya, turun lagi 0,5%. Itu kan MSCI ini kan misalnya banyak negara di dunia kan Pak. Kecil banget Pak kita dampaknya gitu ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya orang ini mau beli, oh saya lihat ekonomi bagus gitu ya. Saya pengen beli reksadana saham yang ada di global. Semua negara ada Pak, tergantung perekonomian size-nya gitu ya. Amerika, China dan lain-lain. Nah, kalau seandainya dia masukin MSCI global, ada Indonesia cuman bobotnya 0,5% dulu 1%, pasti kan kecil gitu ya dampaknya ya, dampaknya minim. Dan dari posisi sekarang mereka akan rebalancing yang udah punya barang. Mereka akan keluarin jadi ada flow. Nah itu. Nah, yang kedua adalah itu posisinya. Kalau seandainya saham-saham konglomerasi ini yang valuasinya udah lumayan mahal, itu kena gitu ya maksudnya. Jadi artinya adalah mereka susah masuk, yang udah masuk pun akhirnya bobotnya jadi lebih kecil, jadi kayak fund manager ini akan rebalancing, dananya akan keluar. Nah, jadi itu yang sebenarnya menjadi faktor pemberat buat ISG. Cuman secara umumnya saya sih sebenarnya ngeliatnya kalau buat ISG sih harusnya sih lebih lebih positif ya Pak. Menarik Pak Niko. Kalau dilihat dari apa kajian tadi ada di diskusi tentang Morgan Stanley dan MSCI, artinya saham-saham yang Konglo ini sedang di review. Kalau seandainya itu terjadi, apakah akan terjadi koreksi Pak terhadap harga saham? Nah, ini sebenarnya kalau koreksinya ini tuh udah ketangkep, Pak. Mungkin kita bisa bilangnya itu namanya price in gitu ya. Terhadap pergerakan harga. Karena kayaknya kemarin beberapa saham konglomerasi turunnya dalam tuh bisa 10%, 15%. Ketika waktu itu kita indeksnya koreksi sekitar 2%-an kalau nggak salah. Nah, jadi udah turunnya udah lumayan dalam. Nah, pertanyaannya adalah masih bisa turun lagi atau enggak. Nah, ini akan sangat tergantung dari diskusi yang berlaku. Apakah keputusan MSCI ini final? Ataukah keputusan MSCI ini modelnya akan berupa phase? Jadi orang akan lihat nih, apakah langsung diterapkan nanti misalnya di tahun 2026? Ataukah nanti diterapkan ketika yang kan MSCI ini kan akan bikin indeks kan, diumumin tuh sekitar awal November, 5 November kalau nggak salah. Nah, apakah langsung berlaku nanti di 5 November itu? Apakah nanti tahun depan? Nah, jadi sebenarnya masih banyak yang sebenarnya belum belum clear nih Pak, karena kalau kita statement MSCI ini mereka masih akan berdiskusi. Kayak mereka akan berdiskusi apakah akan diterapkan bertahap gitu ya, ada fase, ataukah akan diterapkan yang modelnya langsung aja semuanya. Nah, jadi melihat dari sini sebenarnya volatilitasnya masih tinggi. Cuman terkait dengan regulasi free float dengan adanya buat saham-saham konglomerasi akan makin sulit, yang punya porsi free float yang udah ada pun juga makin sedikit, orang jadi ada outflow. Nah, itu udah price in Pak sebenarnya di market. Cuman kalau seandainya ada informasi baru, oh yaudah kita akhirnya setelah berdiskusi dengan para pelaku pasar, kita memutuskan untuk menerapkan ini di MSCI bulan November. Nah, itu pasti akan ada koreksi lagi tuh Pak Chandra. Cuman so far selama belum ada informasi itu, saya lihat sih sebenarnya udah price in Pak kalau buat ke sahamnya. Pak Niko, ini kan menarik. Selama ini kan kepercayaan terhadap saham-sahamnya Konglo yang apalagi yang sudah berhasil masuk ke MSCI ini adalah harapan semua para investor ya. Harapan bukan semua lah, artinya ada harapan investor di sana karena gain yang cukup signifikan. Hmm. Seandainya masih dipegang, ini apa yang kemungkinan akan ya terjadi, atau sebaiknya sikap dari investor itu seperti apa dengan melihat kondisi seperti ini? Iya, kalau di posisi sekarang sih sebenarnya kalau kita tuh awalnya kan kalau kita lihat dari awal tahun ini kan favornya lebih ke saham-saham konglomerasi. Mungkin saham-saham big caps itu udah agak ditinggalin gitu ya, karena ya mereka merem aja Pak selama uangnya masuk ke dalam gitu ya, liquidity-nya masuk ke dalam, belakangnya ada para pengendali-pengendali gitu ya, taipan-taipan di dalam, ya mereka masuk aja gitu. Makanya kalau kita juga banyak reksadana saham gitu ya yang dipegang fund manager ini performanya nggak terlalu bagus Pak, kalah gitu ya. Karena ya secara universe-nya mereka tuh nggak bisa masukin saham konglomerasi gitu, karena kekhawatiran soal overvalue atau kalau terlalu mahal dan lain-lain gitu. Jadi banyak reksadana saham yang nggak terlalu bagus. Nah,
Cuman di posisi sekarang saya lihat ada banyak beberapa risiko yang khususnya buat konglomerasi. Saya nggak bilang konglomerasi ini sebenarnya apa ya, kosong gitu ya, atau bubble misalnya. Karena di posisi sekarang nih sebenarnya kayak fundamentalnya ada ya. Saya lihat beberapa perusahaan itu company-nya masih tumbuh, trennya juga lumayan bagus gitu ya. Bisnisnya clear, jelas. Nah, cuman em, kekhawatiran adalah sudah terlalu mahal gitu. Fundamentalnya ada, cuman sudah terlalu mahal. Jadi intinya ada risiko valuasi. Nah, berarti artinya adalah kalau dari posisi yang sekarang itu ada ruang rebalancing potensinya dari saham-saham yang Konglo itu pindah ke saham-saham yang big caps gitu. Karena yang big caps ini masih under value, Pak. Masih lumayan murah. Banks ketinggalan, sektor telekomunikasi ketinggalan, consumer itu ketinggalan gitu. Jadi saham-saham yang dulu jadi penggerak pasar yang bobotnya besar, ini sekarang ketinggalan semua. Jadi yang saya sarankan ke investor itu sebenarnya adalah meningkatkan bobot untuk saham-saham yang sebenarnya fundamental. Pertanyaan adalah apakah kita 100% tinggalin misalnya buat saham-saham konglomerasi. Sebenarnya itu saya nggak yang apa ya, mungkin bukan yang melarang gitu ya, maksudnya untuk Bapak Ibu atau teman-teman sekalian itu buat kayak masuk ke saham konglomerasi. Asal mitigasi resikonya dijaga. Kalau kayak itu saya bilang tuh saham-saham yang sebenarnya kalau kita lihat itu potensinya bisa bagus, bisa beggars, bisa naiknya banyak, ya kita bisa eh, boleh taruh gitu misalnya. Cuman saya maksimal tuh 2,5% sampai 5% bobotnya. Maksimal gitu kalau untuk yang seperti itu. Nah, cuman kalau big caps kita lebih convictionnya lebih tinggi gitu. Jadi kita conviction lebih tinggi, bobotnya bisa lebih besar gitu, bisa 10% atau 15%, 20%, tergantung appetite-nya masing-masing. Jadi yang saya sarankan ke investor sekarang itu adalah kurangin porsi buat saham-saham seperti itu, fokuslah ke saham-saham big caps yang under value secara bobotnya. Jadi itu sih pasien niat ya. Menarik Pak Niko, artinya mulai lirik saham yang big cap tapi secara fundamental itu under value ya Pak. Itu clue-nya yang untuk 2026 ya Pak. Pak Niko, Betul. kalau kita lihat fokus kepada ekonomi Indonesia, salah satunya adalah pertanian. Kemudian makan bergizi gratis kemungkinan akan dilanjutkan dengan alokasi dana yang semakin meningkat. Artinya sektor pertanian yang berkaitan dengan food industry akan semakin meningkat ke depannya, seperti perikanan, pertanian. Ini akan diperkirakan turunannya akan meningkat. Nah, 2026 menurut Pak Niko, sektor apa yang bakalan bersinar? Apakah pertanian, perikanan, perbankan pasti ya Pak Niko ya, karena sudah secara fundamental itu, secara value itu sudah sangat rendah sehingga memiliki potensi. Tadi Pak Niko ada sampaikan. 2026 ini sektor apa yang akan signifikan berkembangnya Pak? Karena dikaitkan dengan alokasi APBN dan fokus pemerintah Indonesia untuk tahun depan. Silakan Pak. Iya, sektor-sektor ya. Jadi sektor yang sebenarnya kita favor ini ya biasanya adalah ketika ekonomi bagus ini big caps harusnya bagus. Saham-saham yang sebenarnya small cap pun bisa perform gitu. Karena biasanya itu saham-saham small cap yang tumbuhnya kencang itu tuh biasanya kalau ekonomi nggak terlalu bagus kan orang biasanya kan kurangin yang beresiko-beresiko kan Pak. Mereka akan fokus yang defensif dulu deh, yang aman-aman gitu. Cuman ketika ekonominya lagi bagus, pasti orang akan nyari yang sangat beresiko. Karena sangat beresiko itu ketika ekonominya lagi bagus gitu ya. Nah, itu resikonya akan makin minim gitu. Karena pertama adalah potensi laba mereka akan tinggi. Kalau laba mereka makin tinggi, arus kas operasi mereka makin bagus, ada uang buat beresin utang. Itu yang pertama. Nah, jadi kalau kita ngomongin dari sisi sektornya sebenarnya pertama ya banking saya udah menjelaskan gitu ya bahwa pertumbuhan kredit makin tinggi, likuiditas makin bagus, support pemerintahnya ada, suku bunga dipangkas gitu. Jadi harusnya positif. Nah, kedua yang sebenarnya saya lihat itu favor sekarang adalah tetap gold sih Pak sebenarnya. Jadi sektor emas ini ekspektasinya di tahun depan ini harga masih bisa tinggi, masih ada ruang kenaikan gitu ya. Terlepas dari sekarang belakangan kan harga emas kan lagi turun ya. Karena gini sih sebenarnya ya, kenapa kayak saya masih favor buat ke gold. Pertama,
gold ini kan sebenarnya adalah instrumen untuk menjaga volatilitas, hedging namanya, hedging volatility. Pertanyaannya, apakah tahun depan volatility itu akan turun ataukah sama atau bakal makin tinggi? Nah, kita lihat sih posisinya harusnya sekarang volatility akan makin membaik sebenarnya. Cuma tetap Pak, masih rame gitu ya, tensi-tensi antara US, China, dan lain-lain gitu. Jadi selalu itu jadi pertimbangan. Apalagi kalau kita lihat itu, selain volatility, bank-bank sentral di dunia ini, kayak contohnya Cina, Jepang, ini mereka beliin Pak, terus Pak emasnya. Emas mereka beli terus gitu ya. Mereka kurangin tuh porsi-porsi obligasinya Amerika. Antara mereka sebel gitu ya sama Amerika gitu ya karena dikasih tarif, kita nggak tahu gitu ya. Cuman ataukah karena mereka ngelihat ada risiko bahwa Amerika ini kan ada utang jatuh tempo kan lumayan besar Pak. Gimana caranya buat beresin utang jatuh tempo? Yang dilakukan adalah salah satunya itu adalah terbitin uang. Tergantung nih uangnya apakah uangnya domestik atau uangnya luar negeri gitu ya. Cuman kita asumsi lah misalnya utangnya adalah dalam negeri. Berarti kita printnya print domestik gitu ya, currency. Uang makin banyak. Uang makin banyak, dampaknya apa? Pasti adalah nilai dari dolar di XY itu pasti akan makin rendah. Nah, kalau dolar indeksnya itu makin rendah, value-nya makin susah. Berarti kan artinya kalau saya pegang dolar makin berat gitu ya. Makanya kalau kita lihat posisi sekarang ya indeks dolar nggak kemana-mana Pak. Jadi kalau kita lihat itu dolar indeks itu 97, 98 gitu ya. Jadi karena ada kekhawatiran itu sih sebenarnya. Nah, jadi ngelihat dari perspektif itu, nah saya lihat sih sebenarnya kalau potensi gold ini masih ada sih sebenarnya Pak. Jadi dengan adanya bank sentral ini beli, tren juga kalau kita lihat itu sebenarnya industri emas itu kalau kita ngomongin secara emas ini kan ada dua, ada yang fisiknya, ada yang kayak secara financialsnya. Cuma secara financial instrumennya itu sebenarnya masih kecil banget Pak ownershipnya. Nah jadi saya ngeliat gold ini masih positif. Ketiga sebenarnya yang kita lumayan favor itu sebenarnya high convictionnya kita sebenarnya masih dua sih Pak. Yang sekarang ini ya perbankan saya lihat itu masih positif, teman-teman bisa heavy ke sana. Sama gold juga trennya harusnya bisa positif. Sama ketiga sebenarnya energi baru Pak. Terlepas dari sebenarnya di posisi yang sekarang tuh kita masih tahap yang awal ya untuk energi baru ya. Kita tahu ini akan sangat panjang gitu ya. Energi baru ini secara teknologi juga masih lebih mahal, secara cost structure, cost per kWh pun juga masih lebih mahal gitu ya. Kalau kita dibandingin sama harga-harga fosil gitu, batu bara misalnya, gas misalnya. Nah cuman kalau kita lihat itu arah pemerintah ini kayaknya dari dana antara ini kayaknya lumayan clear gitu ya. Salah satunya adalah mereka invest banyak di energi baru. Jadi saya lihat sih tren energi baru ini udah ke capture juga dari RUPT PLN yang terakhir bahwa mereka pengen mengurangi coal fire power plant, CFPP-nya bakal turun, yang gasnya akan lebih dominan gitu ya, sama energi barunya nih dari solar, dari Surya. hydro, dari geothermal gitu. Jadi artinya energi baru ini bisa positif. Cuman kita ngomong ini jangka panjang gitu. Karena ini Ya. sektor orang belum terlalu ngelirik sih, Pak. Nah, jadi itu sih menurut saya sih sektor-sektor yang sebenarnya lumayan menarik sih. Harusnya Pertama liatin. perbankan ya, Pak ya. Perbankan, Betul. banking, kemudian yang kedua itu emas, yang ketiga ini adalah energi terbarukan. Kita melihat bahwa pertumbuhan apa EV ya, electronic vehicle juga apakah akan semakin meningkat ke depannya dilihat dari regulasi, kemudian subsidi pajak kendaraan kan saat ini masih sangat tinggi sekali subsidinya sehingga harga nilai-nilai untuk pajak kendaraan yang berbasis EV itu sangat rendah sekali. Ini mungkin salah satu pendorong dan saya melihat beberapa di manufacturing sudah mulai menggunakan solar panel di atas lahan pabrikasi mereka sehingga itu mengurangi konsumsi daripada energi listrik berbasis fosil. Pak Niko melihat ke depannya ini seperti apa? Apakah energi terbarukan yang berkaitan dengan tenaga surya dan tenaga-tenaga yang lebih green energy dan termasuk electronic vehicle itu yang berkaitan dengan industri ini akan berkembang baik ke depannya dan pasti akan mendukung pertumbuhan dari sektor saham-saham juga yang berkaitan dengan energi ini. Bagaimana pandangan Pak Niko? Iya,
Kalau buat ini ya, industri EV ya. Nah, jadi industri EV ini harus dilihat secara struktural ya. Jadi kalau kita pelajarin industri ini kan modelnya S-cycle Pak. Jadi secara siklus tuh dia biasanya akan sangat kencang di awal gitu kayak roof S gitu ya. Habis itu dia flat tuh Pak. Habis itu dia udah agak flat, habis itu ada kayak ruang recovery lagi. Nah, pertanyaan adalah Indonesia di fase yang mana? Nah, jadi kalau Indonesia ini secara S-cycle itu masih tahap yang sangat awal. Nah, cuma menarik sebenarnya kalau kita ngelihat beberapa negara, khususnya di Eropa gitu ya. Jadi, industri ini adalah industri yang sangat digerakkan oleh insentif. Kayak contohnya tuh negara yang penetration dari sisi EV-nya paling besar itu adalah Norway. 90% tuh mereka punya cars itu adalah EV gitu ya. Karena insentifnya banyak, Pak. Kalau jual mobil mesin gitu ya, internal combustion engine gitu ya, dihargainya mahal. Mereka bisa trade in gitu ya. Mereka bisa pakai jalan tol, parkir dikasih subsidi. Jadi insentifnya sangat jalan, Pak. Positif gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah Indonesia bakal seperti itu atau enggak? Nah, karena kalau kita lihat kayak beberapa negara lain yang kayak contohnya di Jerman, di Italia, selain itu ya, itu di beberapa negara Eropa yang lain, itu insentifnya udah mulai dikurangin, Pak. Bahkan mobil-mobil murah kayak China, yang kayak BYD, Xpeng misalnya, Geely, itu mereka banyak masuk ke Eropa gitu ya. Competition, mereka ngasih harga lebih murah. Nah, orang masih masih oke gitu ya, masih adopt. Nah, cuman ketika misalnya insentif yang buat, oh yaudah deh tarifnya buat mobilnya China dinaikin kemarin. Nah, jadi untuk nge-protect industri lokalnya. Nah, jadi akhirnya penetrationnya jadi susah nih mobil listrik ini sebenarnya. Nah, jadi insentif ini sangat berpengaruh terhadap penetrasi dari mobil listrik. Nah, yang kita khawatirkan sekarang ini buat mobil listrik ini kan dalam jangka pendek ini adalah kebijakan terakhir kan Pak yang jadi kalau misalnya nanti di tahun ini adalah subsidi atau insentif terkait dengan PPN itu habis. Dari yang sebelumnya 11% jadi 1% gitu ya, 10% insentif itu nggak ada. Kecuali mereka bangun pabrik. Jadi untuk mobil-mobil import CBU completely built unit dari China dari luar gitu ya, itu udah nggak akan bisa menikmati lagi di tahun depan kecuali mereka bangun pabrik dan mereka comply sama TKDN yang sampai 40%. Bertahap tuh Pak, 40%, 60%. Nah, jadi di posisi itu. Nah, berarti kan artinya wah, yang bangun pabrik baru beberapa misalnya. Wuling bangun, Hyundai bangun, BYD bangun gitu ya. Nah, cuman yang lain-lainnya gimana nih? Mau bangun atau enggak sebenarnya? Nah, cuma kan artinya kalau kita combine mix antara CBU sama eh, yang dalam negeri gitu ya, pakai pakai TKD gitu misalnya, ini kan belum masih nggak dapat insentif kan Pak, harga jadi mahal. Nah, orang pasti ah udah deh beli mobil ini aja karena insentif banyak Pak, PPN-nya dapat, biar masuknya dapat gitu. Jadi EV ini masih di fase transisi nih. Kita lihat nih pemerintah mau kasih insentif lagi ya atau enggak. Nah, jadi itu EV. Nah, kalau misalnya buat yang energi baru di Indonesia tuh trennya gini. Jadi kalau kita ngeliat itu orang tuh starting buat energi baru itu adalah hydro pasti. Karena hydro ini secara teknologi itu mungkin paling mudah dimengerti gitu ya. Secara ininya tuh lebih simpel biasanya dan ya capex-nya lebih rendah sebenarnya. Biaya atau kebutuhan modalnya lebih rendah sebenarnya. Makanya beberapa pemain pun ya contohnya Adaro gitu ya, startingnya hydro. Kencana, Kin, hydro, startingnya hydro. Arcora Energi itu hydro. Unity Tractor itu juga ada hydro. Jadi ini sebenarnya lebih apa ya? Lebih lebih mudah lah Pak buat dioperasikan. Nah, jadi trennya ada di situ. Nah, kedua adalah geothermal. Nah, jadi geothermal ini kita lihat kan Indonesia ini kan ring of fire gitu ya. Jadi kelihatan tuh kayak contohnya si Pertamina Geothermal gitu ya, Barito Renewables itu arahnya ke situ semua. Nah, jadi bisnis ini sebenarnya modalnya lebih gede, Pak, lebih gede gitu. Cuman ketika dia udah beroperasi, nah itu udah enak tuh, Pak. Marginnya kebutuhan OPEX-nya tuh udah rendah operasinya. Nah, cuman yang masih agak susah sebenarnya agak solar panel gitu. Karena solar panel nih di Indonesia ini masih relatif mahal. Karena kan kita ada malam dan siang kan, Pak. Kan beda kalau kita ke Eropa kan malam siangnya panjang gitu ya. Nah, karena kita ada malam dan siang, nah itu kita butuh storage. Taruh di baterai. Nah, baterai itu yang sebenarnya investment cost-nya jadinya lumayan mahal. Jadi ya mungkin itu jadi PR. Yang kedua nih solar panel itu butuh space yang sangat besar. Nah, kalau pertamanya kalau misalnya lahan yang nggak secure, kita kan ada additional lagi kan, berarti kita harus rental nih, kita punya lahan.
Walaupun sekarang udah ada tren gitu ya, ada floating solar panel gitu ya. Walaupun cuman itu masih early banget ya teknologinya, masih awal banget gitu ya. Nah, cuman agak lumayan susah nih sebenarnya solar panel. Jadi orang bisa kalau solar panel ini biasanya untuk comply aja sama kebijakan ESG-nya. Nah, jadi industri-industri ini saya lihat sih sebenarnya kalau kita lihat yang kayak hydro sih sama geothermal di Indonesia trennya lumayan bagus ya, Pak. Jadi itu sih EV sama energi baru ya, Pak Oke. Sianet ya. Hmm. Pak Niko, bagaimana dengan industri kelapa sawit, fabrikasi maupun perkebunan? Kan kita melihat di tahun ini tantangan mereka dari segi regulasi juga sangat sangat ketat ya Pak ya, di mana dari segi legal legal yang tidak sesuai dengan aturan atau prosedur legal yang ada di perundang-undangan, maka beberapa mereka juga sudah ada beberapa kebun dan sudah tidak diperpanjang, bahkan ada yang sudah di apa ya, dikembalikan kepada negara. Bagaimana Bapak melihat industri kelapa sawit ini terhadap harga saham khususnya yang berkaitan dengan perusahaan sawit di Indonesia di tahun 2026? Iya, kalau sawit ya Pak, CPO tuh trennya sebenarnya lumayan bagus Pak, so far gitu. Kalau kita lihat harga tuh dari awal tahun sampai sekarang, buat harga rata-rata gitu ya, CPO-nya stabil Pak, 12.000, 14.000 gitu. Jadi saya lihat sih trennya lumayan bagus gitu ya. Kalau kita lihat di global pun moodnya lumayan bagus. Nah, pertanyaannya adalah dua sebenarnya. Dari mana nih? Apakah dari sisi supply, apakah dari sisi demand misalnya? Nah, dari sisi supply, emang sebenarnya ada sedikit kendala gitu ya. Karena pertama, masih ada dampak Pak, masih ada dampak kayak terkait dengan El Nino yang dulu. Jadi kalau kita lihat itu dari sisi productionnya itu nggak terlalu bagus gitu ya. Angka-angkanya nggak terlalu bagus kayak kita dari sisi productionnya Indonesia. Jadi kan kalau supply-nya terbatas, barangnya terbatas, demand-nya masih sama, berarti kan harga kan mau nggak mau kan naik kan Pak. Nah jadi itu yang pertama. Nah kedua adalah kalau kita lihat dari sisi posisi permintaannya. Jadi sebenarnya kalau kita secara struktural kan CPO ini kan alternatifnya ada beberapa Pak. Kita ngomongin vegetable oils itu ada, itu pakai soybean. Kita ngomongin ada alternatif yang lain tuh di Eropa orang banyak pakai contohnya ada sunflower, ada pakai rapeseed dan lain-lain. Cuman kalau kita ngomongin dari sisi kebutuhan lahan sampai jadi minyak, nah ini yang sebenarnya paling efektif Pak dibandingkan sama alternatif-alternatifnya. Nah, jadi posisi demand-nya gimana? Nah, so far tuh kalau kita ngeliat dari sisi demand tuh relatively intact, Pak. Masih lumayan bagus di beberapa negara gitu. So far positif. Nah, apalagi sebenarnya kemarin dari Indonesia itu kan ada kesepakatan sama Eropa terkait itu dengan namanya Indonesia Eropa EUCEPA namanya, European Union Agreement ya. Jadi intinya sih sebenarnya adalah dulu kita nggak bisa jualan ke Eropa karena Eropa tuh pengen protect mereka punya industri. Mereka banyak pakai sunflower, rapeseed dan lain-lain gitu. Jadi, nah cuman terakhir itu mereka akan izinkan bahwa mereka bisa pakai CPO. Dikasihlah ruang sampai sekitar 1 juta kalau nggak salah per tahun. Harusnya bagus gitu ya, harusnya bagus. Cuman bukan artinya ini CPO akan langsung positif ya Pak. Karena yang akan di ini tetap sebenarnya CPO-CPO yang sebenarnya punya sertifikasi. Itu namanya ada kan ada Roundtable Sustainable Palm Oil sama Indonesia Sustainable Palm Oil. Mereka akan lihat nih Roundtable-nya seperti apa, RSPO-nya seperti apa, itu yang global standarnya. Jadi kalau misalnya mereka, oh ini dari sisi upstream-nya sampai downstream-nya itu beres, boleh dijual ke sana. Nah, jadi itu sih sebenarnya ngasih statement oh permintaannya makin bagus nih harusnya dari Eropanya. Jadi itu. Nah, yang kedua adalah supply-nya nih selain tadi yang saya bahas ya produksi nggak terlalu bagus, yang tadi Pak Siandet juga udah bahas gitu bahwa ada masalah dari sisi legal dan lain-lain. Jadi beberapa lahan yang dinilai ilegal itu akan kembali ke negara. Nah, pertanyaannya adalah kalau mereka dikelola balik ke negara, dikelola atau enggak? Kalau misalnya udah berbuah, bak ada yang ngambil apa enggak? Nah, kalau nggak ada misalnya karena cuman diambil aja tanpa dikelola, artinya kan produksinya makin susah kan, Pak. Jadi lahan yang ibaratnya berproduksi makin turun, ininya makin supply-nya makin susah, sedikit, artinya harga masih bisa tinggi kan. Jadi industri CPO ini sih sebenarnya at least gitu ya in the short term, in the medium term itu positif gitu Pak. Jadi saya lihatnya sih sebenarnya seperti itu. Masih bagus ya Pak ya?
Jadi posisinya sih sebenarnya masih bagus. Cuman yang sebenarnya kalau saya jadi sedikit ini kan orang sebenarnya banyak ya melihat bahwa kalau yang B50 ini tuh jadi katalis positif ya, maksudnya buat ke industri ini. Cuman B50 ini tuh pertanyaannya adalah sustain atau enggaknya aja Pak. Karena kan B50 ini kan sebenarnya bisa dibilang tuh ada dana subsidi. Dana subsidinya itu tuh berasal dari istilahnya kalau kita misalnya kayak jualan keluar gitu ya, ada levy-nya gitu ya. Jadi levy-nya ini masuk ke situ. Nah, kan ini sebenarnya kan karena modelnya masih subsidi, orang akan bandingin. Mendingan kita pakai B50 atau kita mendingan ambil aja diesel industry. Nah, posisi diesel industry sama B50 ini mahal B50 sebenarnya, Pak. Nah, cuman kalau nggak disubsidi, ini kan orang nggak akan beli dan akhirnya ya udah beberapa yang di kayak contohnya batu bara gitu ya. Di lapangan ya mereka harus ambil si biodiesel gitu, mandatory wajib. Nah, jadi cuman kan secara ekonomisnya kan nggak ada, Pak. Sebenarnya kita bandingin sama diesel sebenarnya ini. Nah, cuman itu ya karena kita pengen dorong industri dalam negeri juga, kita kasih subsidi. Nah, jadi itu. Cuman in overall sih kalau misalnya buat CPO, saya lihat sih harusnya trennya masih bisa positif ya, Pak Sianit ya. Menarik, Pak Niko. Bagaimana dengan teknologi, Pak? Seperti data center kan banyak sekali mulai bangun data center baru di Indonesia dan kemudian banyak konglo-konglo juga ikut invest di data center karena ada emiten data center yang naiknya luar biasa sekali, Pak, karena mereka kerjasama di tier di atas bersama Google, bersama Microsoft, sehingga memberikan peluang yang sangat besar sekali. Bagaimana ke depannya untuk data center di Indonesia? Apakah pertumbuhannya masih menarik dan kemudian sahamnya masih bisa memberikan gain yang luar biasa atau yang menarik lah bagi untuk investor? Iya, jadi kalau kita ngomongin data center di Indonesia ini tuh sebenarnya trennya masih positif sih Pak. Jadi kalau kita lihat itu Indonesia tuh dibandingin sama beberapa negara-negara lain tuh kita growth-nya masih lumayan kencang gitu ya. Kayak contohnya kita misalnya ngeliat yang di besar ya, yang di luar tuh ada Equinix di US. Nah, di industri di US itu growth-nya udah nggak kencang gitu. Mungkin kita bahasnya single digit growth, 5%, 6% gitu ya. Jadi akhirnya apa yang mereka lakukan? Nah, mereka banyak lah Pak kerjasama. Mereka banyak lah coba invest data center di Indonesia. Coba ke Singapura, coba ke Vietnam, ke Thailand gitu ya. Jadi seperti itu bisnis modelnya. Berarti artinya di Indonesia ini ruang tumbuhnya masih ada nih buat industri data center. Nah, cuman sebenarnya kalau kita kan kebetulan kita juga ada beberapa obrol gitu ya sama data center. Ada data center IPO juga yang kita bawa. Nah, jadi data center ini pertama yang jadi ini kan sebenarnya ini Pak, competition. Jadi kalau kita lihat itu kayak posisi sekarang itu tuh mereka harus coba cari sebenarnya kliennya mau pakai atau enggak misalnya. Karena kayak contohnya misalnya kayak kita ada di Bursa Efek gitu ya. Dia punya di data center di daerah A. Nah, itu biasanya akan ikut tuh Pak, karena si bursa efeknya ada di situ bikin misalnya nanti bank ini akan ikut gitu ya, sekuritas ini bakal cipratannya akan banyak sebenarnya. Nah, jadi ini tendernya tuh akan kencang Pak. Jadi kalau kita tuh tendernya akan kencang. Nah, cuman biasanya umumnya tuh sangat terkonsentrasi ke data-data center yang jatuhnya tier 4. Tier 4 tuh jadi kan model data center ini kan ada banyak. Jadi mereka tuh biasanya ada yang namanya sewa rak. Nah, itu tuh biasanya ada namanya yang tier 4 tuh yang biasanya tuh lebih aman, lag time-nya tuh lebih kecil ya. Jadi itu kayak contohnya DCII itu ada yang jatuhnya tier 4. Ada yang modelnya tier 3, harganya lebih murah, cuma 15 juta per bulan buat sewanya. Nah, itu posisinya orang akan lebih prefer langsung yang ke data 4 nih ininya. Nah, padahal sebenarnya untuk bikin infrastruktur seperti yang kayak tier 4 itu tadi itu sangat mahal. Nah, jadi untuk masuk industri ini sebenarnya barrier to entry-nya tuh lumayan tinggi, Pak. Jadi capex-nya lumayan butuh gitu ya. Lumayan banyak gitu ya. Apalagi marketnya tuh ambil ke situ. Jadi kalau misal tier 3 ya mungkin saingannya akan sangat banyak walaupun harganya murah. Nah, itu. Nah, cuman tantangannya itu dalam jangka pendek ini adalah sebenarnya bukan tantangan ya. Bisa dibilang tantangan yang positif gitu, Pak. Ada obstacles gitu ya. Challenge-nya ada. Karena industri ini kan kita ngomongin tech itu kan ada yang modelnya konvensional gitu ya, simple gitu, data transmisi, kita kirim data, ping balik ke kita gitu ya, that's it gitu ya, konvensional. Nah, cuman ke depannya ini industri ini shift ke AI. AI secara kayak density ya, kita ngomongin density data dan lain-lain itu tuh kebutuhannya tuh lebih gede Pak. Jadi dari struktur yang ibaratnya kayak data center sekarang ini kurang cocok sebenarnya buat AI.
Jadi apa yang mereka lakukan? Mau nggak mau, mereka harus kayak ubah ininya, struktur data centernya. Dan itu mahal. Jadi existing playersnya agak susah. Cuman new players yang baru mau masuk, bikin untuk cater ke AI related gitu, cloud computing dan lain-lain gitu, akan lebih bisa buat masuk. Nah, jadi existingnya agak susah, cuman new entrance-nya akan lebih bagus tuh, Pak. Nah, jadi itu sih Pak kalau kalau data center ya. Cuman in overall industrinya sih saya lihat nih masih positif ya. Trennya masih ada, industri size-nya masih besar. Tergantung nih mereka punya capex, punya uang nggak untuk investasinya buat capexnya. Menarik, Pak Niko. Pak Niko, boleh nggak sharing beberapa emiten yang Pak Niko sampaikan bahwa banking dan kemudian emas, gold, dan kemudian yang ketiga itu adalah renewable energy, energi terbarukan. Kira-kira apa? Walaupun ya tidak apa disclaimer ya, ini hanya pembahasan seperti kajian analisis yang Pak Niko ada potensi untuk 2026 ini. Iya, kalau banking ya sebenarnya banking saya favor ke BRI posisinya sekarang gitu ya. Sebenarnya sih mungkin sama aja sih Pak. Empat empat bank-bank ini saya masih oke sih. BCA boleh, Mandiri boleh, BRI boleh, BNI boleh. Nah, cuman kita bisa urutin nih mana yang paling suka, mana yang nggak suka. Nah, kalau ekonomi bagus biasanya tuh kayak kan PR-nya ke BRI ini kan adalah banyak yang macet kan Pak kreditnya gitu ya. Apalagi mereka kan bisnisnya kan kreditnya kredit mikro gitu ya, kredit kecil. Banyak yang bermasalah gitu ya. Nah, cuma kalau biasanya siklus ekonominya itu bagus, harusnya kemampuan mereka buat bayar cicilan pokoknya ada buat bisnis UMKM. Nah, jadi harusnya nih PR-nya ke address nih buat BRI. Nah, itu menurut saya sih positif ya. Kedua sih sebenarnya saya lihat nih Mandiri juga positif ya. Trennya juga saya lihat positif. Cuman yang emang jadi PR belakangan nih kok orang nabung di Mandiri trennya nggak sebanyak dulu, nggak sekencang dulu gitu ya. Nah, cuman saya sih sebenarnya ngeliat dari sisi company-nya tumbuhnya masih bisa lebih kencang dibandingkan sama yang lain gitu. Jadi mereka tuh secara struktur komposisi dana murahnya itu kan paling besar kedua di industri kan Pak setelah BCA. Jadi orang tuh banyak nabung. Nah, itu positif. BNI juga sama gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini BCA dulu Pak. BCA ini sebenarnya bagus ya. Saya sih juga suka sebenarnya. Tetap favor ya. Teman-teman saya saranin juga tetap boleh pegang. Cuman BCA tuh yang jadi ini pertumbuhannya masih bagus, pertumbuhan kreditnya. Mereka banyak sekarang lagi ke korporasi. Gedein mereka punya consumers, itu mereka banyak bikin expo. Jadi dari sisi pertumbuhan kreditnya bagus. Nah, liquidity juga bagus gitu ya. Posisi LDR mereka lumayan rendah. Cuman selalu ingat bahwa kalau ada penurunan suku bunga, BCA itu sebenarnya yang nggak terlalu diuntungkan dibandingkan yang lain. Karena likuiditasnya banyak Pak, si BCA ini. LDR-nya rendah gitu. Beda sama bank-bank lain yang ibaratnya LDR-nya tinggi dan tergantung sama deposito. Kalau mereka gede depositonya, deposito tinggi, mereka langsung turunin, bisa turunin, itu kan sensitivity ke profitabilitas mereka kan akan lebih kerasa kan. Nah, cuma itu ya, BCA sih saya lihat sih intinya masih positif Pak. Ada lagi ada buyback gitu ya. Nah, kalau BNI juga sama sih sebenarnya. Kalau kita lihat BNI ini saya suka setelah mereka launching mereka punya aplikasi si Wonder ini, itu saya lihat nih tren DPK tuh dana pihak ketiganya lumayan bagus. Jadi empat bank ini saya masih oke sih Pak. Bank tuh saya masih oke sih. BTN juga oke. Cuman itu tadi secara urutan ya. BRI sih saya lebih favor di posisi yang sekarang. Nah, jadi itu ya. Habis itu terakhir mungkin BTN ya. BTN tuh terlalu segmentasi sih Pak. Apalagi bisnis properti ini kredit macetnya lagi lumayan tinggi sih. Itu yang jadi PR. Nah, kalau misalnya emas, nah ini agak susah nih Pak, agak tough nih karena bisnis emas ini naiknya udah lumayan banyak ya. Susah nih buat cari yang sebenarnya masih masih under value. Cuman di posisi ini saya lihat ini sih Pak, beberapa emiten kayak contohnya asumsi ya kalau misalnya ini ada ruang koreksi ya. BRMS masih sebenarnya masih ada ruang sih Pak, walaupun mungkin upside-nya udah nggak setinggi dulu gitu ya, karena ceritanya masih ada jangka panjang. 2027 itu mereka masih punya underground mining, itu yang grade per tonnya lumayan gede Pak. Jadi kalau misalnya ibaratnya kayak orang nih Pak, simpel-simpelnya nih Pak, udah ngambil meruk 1 ton gitu ya, dapatnya cuma 1 gram emas.
Nah, si tambangnya si BRMS ini itu dari 1 ton yang baru nanti itu bisa dapat mungkin sekitar 3,5 sampai 4,9 gram emas gitu. Jadi grade-nya lumayan bagus ya. Modelnya underground mining. Nah, itu saya lihat sih sebenarnya masih positif. Nah, cuman yang sebenarnya menurut saya under value dan cuman emang sebenarnya agak susah sih dilihat emiten ini ya. Karena pertama posisinya masih rugi gitu ya, posisinya masih rugi. Dan orang kayaknya kalau ngeliat bisnis rugi kan udah, waduh, bisnisnya rugi nih, ntar dulu deh. Nah, ini tambangnya yang baru launch IPO kemarin Pak, sahamnya emas gitu ya. Nah, karena gini sih, saya mungkin ngeliatnya ngomong ini jangka panjang ya. Kita ngomongin tahun 2031, dia punya production capacity itu sampai sekitar kalau nggak salah tuh 500.000 troy ounce ya kalau nggak salah ya. Seberapa besar tuh? Itu bayangin kalau misalnya dari punya BRMS sekarang sekitar 70.000, 80.000 itu udah 7 kali lipat tuh Pak. Nah, jadi itu yang saya lihat nih, wah ini akan jadi yang terbesar nih di Indonesia posisinya. Nah, jadi itu saya lihat sih sebenarnya menarik ya. Walaupun mungkin sebenarnya secara grade tambangnya itu enggak sebesar yang tadi tuh punyanya si BRMS gitu ya. Jadi grade mereka masih belum terlalu bagus gitu ya. Kan kalau grade nggak terlalu bagus kan artinya kita ngeruk-ngeruknya banyak dapatnya dikit kan. Berarti kan ongkosnya atau cash cost-nya kan jadinya kan tinggi. Nah, cuman nih saya lihat sih sebenarnya ini emas menarik juga sih, Pak. Saya lihat sih emas ini menarik ya. Yang saya suka juga tuh sekarang Java tuh. Java juga saya masih suka ya. Kalau ada ruang-ruang koreksi sih saya lihat sih boleh ambil nih karena ini industrinya makan bergizi gratis itu kan jadi salah satu program unggulan pemerintah ya khususnya buat di tahun depan. Jadi permintaan ke harga ayam itu harusnya bisa lebih stabil gitu. Makanya kelihatan Pak harga broiler itu sekarang setelah di kuartal 3 ini ya 22.000, 20.000 gitu ya. Harga ayam yang satu hari itu 5.000, 6.000. Jadi harganya lumayan stabil gitu ya. Jadi itu sih. 4 bank oke, Java oke, BRMS ya, emas Pak ya. emas juga menarik ya. Oke. Di Kira-kira renewable energy Pak, green energy, energi terbarukan Pak. energi terbarukan ya. Energi terbarukan ini harus dipetain dulu sih Pak, lebih tepatnya ya. Karena sebenarnya itu saya ada favor buat bisnis. Sekarang tuh yang lagi rame kan bisnis waste to energy kan Pak. Jadi pengelolaan sampah gitu ya. Nah, jadi ada beberapa emiten di sini kayak contohnya ada Wasa, ada Toba. Kan kalau kita lihat kan kemarin dari pemerintah itu kan kayaknya komit nih pengen ngelola sampah di Indonesia. Bikin sampah jadi energi gitu ya. Nah, akhirnya di Danantara ini juga, oke boleh deh kita masuk gitu ya, yuk kita tender gitu ya. Siapa yang mau ngerjain misalnya, kita mau invest. Nah, bisnis waste to energy di Indonesia ini agak susah jalan sebenarnya Pak, karena istilahnya namanya gini sih, namanya IRR namanya. IRR itu Internal Required Rate of Return. Jadi uang masuk dihitung uang yang keluar buat capex gitu sama uang masuk gitu ya sama berapa tahun proyeknya jalan itu dihitungnya pakai IRR. Nah, rata-rata itu IRR-nya tuh bisa 6% sampai 8%. Buat bisnis waste to energy ini, wah, kecil banget ya, Pak. Kalau kita kan bisa namanya kalau nyari return tuh bisa 12% gitu. Apalagi kalau seandainya modal kita aja minjem sama bank misalnya asumsinya bunganya 10%, untungnya 8%, ya rugi dong kita kan. Nah, cuman kemarin kan kalau Danantara ini kan baru berhasil raise, mereka punya Patriot Bonds kan. Itu bunga 2%. Nah, jadi kalau 2% ketemu 6%, oh masuk tuh ininya, Pak. Nah, cuman pertanyaannya adalah Indo bakal dapat atau enggak? Apakah itu bakal dilempar ke China atau Jerman gitu misalnya. Nah, jadi ini yang sebenarnya kita belum tahu. Nah, cuman itu yang lagi menurut kita sih sebenarnya lagi rame ya. Nah, cuman kalau misalnya buat yang hydro, saya lihat sih sebenarnya masih beberapa menarik tuh. Arco masih oke, saya lihat. Itu sih pasien lihat ya. Baik Pak Niko, terima kasih sudah Hmm. bersama Tribun Medan dan Network selama 1 jam Pak Niko. Semoga ini bisa menjadikan insight dan masukan kepada sahabat Tribuners, para investor untuk investasi di pasar modal yang lebih bijak dan lebih hati-hati supaya bisa tumbuh dan berkembang ke depannya. Terima kasih Pak Niko Lawrence, Head of Research dari Panin Sekuritas yang selalu support ke Tribun untuk memberikan gambaran mengenai pasar modal di Indonesia. Sukses selalu Pak Niko dan Panin Sekuritas. Sampai jumpa kembali Pak Niko. Thank you.
Ya, makasih banyak Pak Sian ya, teman-teman Tribun Medan, makasih banyak untuk undangannya. Semoga insightful ya, Pak Sian ya, diskusinya ya. Sangat insightful, Pak Niko. Terima kasih banyak. Siap. Sahabat Tribuners, sampai jumpa Inspiration and Solution setiap hari Jumat jam 10 pagi yang selalu menarik untuk Anda. Sampai jumpa kembali.